Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat saudara. Kita lihat dekornya sudah merah-merah ya, menandakan kita tuh harus selalu semangat. Kita ulang sekali lagi ya saudara, dengan penuh semangat karena ini kita menyambut kemerdekaan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, seberapa banyak yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, sungguh Tuhan kita itu baik. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua yang ada pada diri kami saat ini. Dan dengan keadaan kami yang tidak kurang suatu apapun Tuhan, kami mengucap syukur. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ajar setiap kami Tuhan, buat kami mau berserah penuh hanya ke dalam naungan-Mu saja Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya, kami rasakan kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan dinyatakan dalam setiap kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya dalam-Mu ada kemenangan Tuhan. Di dalam-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam-Mu ada perlindungan yang dahsyat Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami mau datang menyembah Engkau. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami ada dalam nama-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Tuhan, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang, kita sembah Tuhan yang besar. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
pujikan, senang jiwaku, senang jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku, kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar. Oh kau besar, kau besar Yesus Tuhan, kau besar. Mari naikkan dengan segenap imanmu, kami percaya, ku yakin kau hadir di sini. Yesus Tuhan, kami terlebih percaya Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan kemenangan yang besar buat setiap kami. Ku yakin nyata di sini, kemenangan ada buat setiap kami Tuhan. Oh terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, yes kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Kemenangan terjadi di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, yes Tuhan, kami percaya ada kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan. Mari katakan dengan imanmu, terjadi di sini. Yes Tuhan, kami percaya. Mari naikkan syukurmu, katakan baik. Kuasa-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu sempurna Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada kemenangan bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami percaya kami punya Allah yang penuh dengan kuasa. Kami mau nyanyikan kebesaran nama-Mu Tuhan. Haleluya, mari sama-sama pujikan. How great You God, how great is our God. Sing with me, how great, yes Tuhan is our God.
kemuliaan yang besar, buat Tuhan yang dahsyat, buat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, bahkan lebih besar Tuhan dari apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terlebih percaya Tuhan, bahwa kemenangan demi kemenangan ada di depan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami terlebih percaya Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang besar buat Tuhan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari bersama kita mau pujikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan penuh iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes Tuhan. Mari nyanyikan dengan penuh iman. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan saudara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Dari pemenang. Mari sama-sama sorak-sorai. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Lebih dari pemenang. Mari sama-sama puji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami terlahir lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama memuji Tuhan. Mari kita mau bersama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu. Kita lebih dari pemenang.
Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang besar buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, kami percaya nama-Mu ajaib Tuhan. Yang percaya Tuhan kita ajaib boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang ajaib. Kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama lambaikan tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, yes Tuhan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita mau bersama-sama serukan, Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, saat kami memuliakan Engkau Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah hati kami mau dipulihkan, hati kami mau disembuhkan Tuhan, dari apapun mungkin yang sedang menimpa kami, dari apapun yang mungkin sedang mengganjal Tuhan di hati kami. Kami mau belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Terima kasih, betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersama
mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Oh, ku yakin Tuhan, betapa ku yakin akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang jadi di dalam setiap hidup kami. Yes, amin. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari naikkan pujian-Mu dengan iman. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Mari naikkan pujian-Mu. Di saat ku menyembah, kuasa-Mu bekerja. Yes, kami mau percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami percaya Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami Yesus. Biarlah pujian ini jadi seruan hati kami Tuhan, bahwa kami percaya kami sudah disembuhkan Tuhan di dalam Engkau. Karena Engkau sendiri Tuhan yang hadir melawat dan menjamah setiap kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Biarlah kami mau menyerahkan Tuhan seluruh perkara hidup kami hanya ke dalam tangan. Kami mau pujikan dengan segenap hati. Di saat ku menyembah-Mu, kami percaya hati kami dipulihkan Tuhan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Amin. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku di
sebagai ungkapan syukur kita. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja. Nyatakan dengan segenap hati pujian ini. Tuhan, ini ungkapan doa kami Tuhan. Amin. Biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau yang menyembuhkan. Biar kuasamu bekerja. Ku menyembahmu, kuasamu bekerja. Hatiku dipulihkan. Katakan tubuhku disembuhkan. Amin. Hatiku dipulihkan Tuhan. Setiap kami dipulihkan, mengalami pemulihan. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja. Hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku Tuhan. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami memperoleh kelegaan. Kami siap mengalami pemulihan. Kami disembuhkan. Ini saatnya buat kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Setiap apa yang kami dengar, kata demi kata, biarlah Tuhan yang berbicara. Kami mau ambil bagian ini Tuhan, karena tahu firman Tuhan itu adalah bagian untuk kami. Kami tidak ingin dirampas oleh kuasa apapun, hanya kuasa Tuhan yang mengalir ada pada kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat pengertian, supaya kami mengerti betul pesan Tuhan untuk kami hari ini. Kami tidak ingin hanya mendengar, tapi kami siap melakukan firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu, itu lebih berkenan untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Kabar yang baik untuk Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan memberkati setiap hari-hari kita. Tuhan terus menyertai dan memelihara kita. Dan saatnya Bapak Ibu, mari di hari yang Sabat ini Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Amin. Oke. Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak untuk menggurui siapapun, ya. Kita belajar bersama, tetapi tahukah bahwa apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk boleh saya sampaikan untuk kita semua pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi ini akan berbicara tentang tindakan iman yang nyata. Bapak Ibu, kita sering kali melihat ya, bahkan mungkin saya gitu ya, kalau Bapak Ibu di tempat ini sih tidak, saya percaya, mungkin saya begitu ya, beranggapan bahwa maksud surga itu yang penting percaya Tuhan Yesus. Ada yang tidak percaya Tuhan Yesus di sini? Ada? Semua percaya Tuhan Yesus? Amin? Sepakat ya. Sehingga ya kita percaya nih masuk surga itu kita hanya berbekal dengan percaya Tuhan Yesus.
Sehingga ada rumor yang mengatakan saya hari Senin sampai hari Sabtu itu bergulat dengan duniawi gitu ya. Toh nanti hari Minggu aku bisa ke gereja, bisa minta pengampunan dari Tuhan gitu ya. Dan kembali lagi rutinitas hari-hari seperti itu. Senin sampai Sabtu bergulat dengan kesibukan duniawi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Toh kembali Minggu aku beribadah, aku meminta pengampunan yang dari Tuhan. Rasanya sangat mudah Bapak Ibu, ya, sangat mudah, sesimpel itu. Bahkan jangan salah ya, ada suatu pengajaran yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni dosa manusia sebelum berbuat, ya, sebelum berbuat dosa, saat berbuat dosa, bahkan setelah berbuat dosa. Hati-hati dengan pengajaran seperti itu. Namun sebenarnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu dituntut tidak hanya berkata percaya, tetapi bukti dari percaya itu sendiri. Ya. Nah, hari ini apa yang ingin Tuhan sampaikan, ya, pesan yang ingin Tuhan sampaikan menantang kita semua, ya, saya dan jemaat GBI Lamtera, ya, perlunya perbuatan sebagai pembuktian iman. Ya. Pertanyaan di awal yang ingin saya sampaikan adalah, apakah jemaat GBI Lamtera kita semua siap melakukan perbuatan sebagai pembuktian iman? Kalau Bapak Ibu tidak siap, maka firman Tuhan hari ini selesai. Doa penutup, amin, terima kasih, Tuhan memberkati, kita pulang. Ya. Kita sepakat sebagai pembuktian iman kita mau melakukan dalam perbuatan kita, amin? Amin. Oke, kalau amin, kita lanjutkan ya firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 20 sampai 22. Ya. Mari Bapak Ibu kita baca bersama ya, dan mari kita cermati 3 ayat ini. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. 22. Tetapi aku berkata, setiap Nah, Bapak Ibu coba bandingkan ayat yang ke-21. 21 ya. Kira-kira itu di situ ada pendapat siapa Bapak Ibu? Ya. Ada pendapat siapa? Mungkin di ayat 20 dulu. Ada subjek di situ. Ya, 20 di situ ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Kemudian 21, menurut Bapak Ibu, siapa yang menyatakan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang menyatakan hal seperti itu? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Kita garis bawahi dulu. 21 yang menyatakan adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 22, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, jadi siapa yang menyatakan Bapak Ibu? Tuhan. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, ya. Nah, di ayat 22 itu bandingkan, ya, itu dari Tuhan Yesus. Tetapi 21 adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
tuntutan Tuhan tidak sesederhana yang kita pikirkan, tetapi harus kita berikan yang excellent, ya, di atas rata-rata. Karena untuk masuk surga, perbuatan baik kita harus melebihi dari siapa tadi? Ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, kita mau belajar nih apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya, harus melebihi, ya, dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa di dalam firman itu ahli Taurat dan orang Farisi dipakai sebagai standar, ya? Kenapa ya itu menjadi standarnya Tuhan, gitu ya, untuk untuk memperlihatkan kepada kita. Mengapa Bapak Ibu? Kok bukan budak-budak, ya? Kok bukan murid-muridnya Tuhan? Kenapa ya ahli Taurat dan orang Farisi yang dipakai sebagai standar? Ya. Perhatikan ya. Karena ahli Taurat adalah orang yang terpelajar dalam soal hukum Musa dibandingkan orang-orang lain, sehingga terampil dalam menguraikan hukum. Kira-kira pintar enggak Bapak Ibu? Hah? Seorang ahli Taurat pintar enggak? Pintar. Dia orang pintar, terpandang, pasti terpelajar, ya. Dia tahu betul menguraikan hukum-hukum Musa waktu itu, ya. Dibandingkan orang-orang biasa, ya. Lihat ya, dia adalah orang yang terpandang, tuh ya. Nah, kenapa orang-orang Farisi dipakai untuk standarnya? Karena mereka adalah aliran yang paling ketat di antara orang-orang Yahudi untuk agama dan kesalehan. Halo, yang pintar agama dan kesalehan di sini angkat tangan? Saya tidak, ya. Saya tidak berani angkat tangan, ya. Lihat, orang Farisi adalah orang-orang yang mengaku dirinya saleh, dia taat dengan agama dibandingkan umat-umat biasa. Oke. Nah, ajaran ahli Taurat dan orang Farisi dengan ajaran Tuhan Yesus tentang pembunuhan, zina, perceraian, sumpah, mata ganti mata, kasihilah musuhmu, dan beberapa masalah telah diungkapkan, ya. Pembunuhan membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Kasihilah serta kasihilah musuhmu, itu dari Tuhan Yesus. Itu silakan Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48. Di situ diuraikan semua Bapak Ibu. Nah, mari kita akan belajar perbedaan pengajaran ahli Taurat dan kelompok Farisi dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kita lihat ya bedanya. Yang pertama, ya ini hanya beberapa hal gitu ya, tentang pembunuhan, tentang hal pembunuhan, ya. Ajaran ahli Taurat dan kelompok Farisi ada di dalam Matius 5 ayat 21 yang sudah kita baca tadi. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sama hukumannya. Ya. Hukum ini melihat bukti tentang menghilangkan nyawa seseorang. Hanya melihat itu, endingnya terjadi pembunuhan. Siapa yang melakukan, dia yang dihukum. Namun tidak melihat prosesnya, kenapa sampai terjadi suatu pembunuhan, kenapa sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jadi setelah ada bukti pembunuhan, baru dinyatakan hukuman. Ya, itu ajaran mereka. Mereka nggak ngerti nih prosesnya, kenapa terjadi pembunuhan. Mari kita lihat ajaran Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
sebagian besar kasus dari tindakan pembunuhan diawali dengan suatu masalah. Betul Bapak Ibu? Pasti ada masalah, ya. Begini, jadi pemicunya ada suatu masalah nih, ya. Kemudian muncul kemarahan, bola saljunya semakin besar, ya. Kemudian setelah muncul kemarahan yang tidak terkendali akan muncul umpatan, ya. Bola saljunya menjadi semakin besar, umpatan yang menyakitkan, dan selanjutnya lagi jika tidak terkendali akan berdampak pada pembunuhan. Ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Itu sebabnya ajaran Tuhan Yesus melihat kedalaman hati kita. Seseorang yang menuntut hati yang senantiasa bersih. Sebab apa yang dikatakan seseorang meluap dari atau bersumber dari hati. Kalau hati yang bersih senantiasa ucapannya baik. Begini Bapak Ibu, kalau tadi ahli Farisi dan itu hanya eksekusi seorang hukuman itu dari hasil akhirnya, terjadi pembunuhan. Siapa yang membunuh? Dia harus dihukum. Ya, ini sudah terjadi. Tetapi Tuhan Yesus menghentikan kita supaya tidak terjadi pembunuhan ketika ada selisih paham. Firman Tuhan dikatakan, kalau terjadi kemarahan terhadap saudaramu harus dihukum. Nah, itu saja kita mempunyai kemarahan, kita itu sudah dihukum sama Tuhan. Apalagi kita berkelanjutan menjadi umpatan, menjadi suatu pembunuhan. Jadi ada tahap-tahapan bola salju yang saya sampaikan tadi. Tuhan menghentikan kita sampai pada kemarahan. Yang marah dengan saudaranya itu dihukum. Supaya apa? Tidak sampai dosa kita lakukan semakin besar dan terjadi pembunuhan. Paham ya Bapak Ibu? Tetapi orang Farisi tidak. Dia tidak menghentikan setiap proses dosa. Dari dosa kecil dia tidak menghentikan. Tetapi begitu terjadi pembunuhan, ya sudah, siapa yang melakukan? Tuhan Yesus menghentikan kita ketika kita ada di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak bersih, ya. Dari hal kecil, mungkin bola salju itu masih kecil, kita sudah dihentikan, diingatkan, jangan lakukan, kamu akan dihukum. Karena supaya apa? Kita bisa mengendalikan, supaya tidak terjadi penghilangan nyawa. Yang kedua, kita lihat lagi, ya. Semua ada di dalam firman ya Bapak Ibu tentang hal balas dendam. Apa yang diajarkan ahli Taurat dan kelompok Farisi? Matius 5 ayat 38, bisa dibukakan? Lihat ya, ini ajaran dari ahli Taurat dan kelompok Farisi. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Artinya apa? Kalau kamu dicubit, balas cubit, ya. Kalau kamu dipukul, balas pukul. Itu ajaran mereka, ya. Kita lihat ajaran Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 39 selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, saya yakin jemaat GPI Lamtera paham ya akan firman ini. Ajaran Tuhan Yesus berbeda dengan ajaran mereka. Pasti Tuhan tidak mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebagai pengikut Kristus dituntut untuk melepaskan pengampunan sehingga kembali lagi hati kita tetap bersih. Bahkan kalau ada yang meminta baju, berilah apa? Firman Tuhan katakan, jubah, ya. Kalau saat itu pembesar itu jubah merupakan pakaian kebesarannya, ya. Oh, itu orang yang terhormat, ya. Dilihat dari pakaiannya. Kalau meminta baju biasa, pasti pembesar itu mempunyai baju biasa ya.
Tuhan ajarkan kalau hanya minta baju biasa, berikanlah jubah, ya, yang melambangkan kebesaran seseorang saat itu. Dan apabila ada orang yang meminta untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, Tuhan katakan. Nah, hal ini adalah pemandangan biasa Bapak Ibu, berjalan harus tuntutannya 1 mil, tapi Tuhan ajarkan 2 mil, itu pemandangan biasa pada saat itu. Karena tentara-tentara Romawi kadang memanggil laki-laki Yahudi sebagai jajahannya itu untuk membawakan barang bawaannya atau ransel, katakanlah begitu ya, miliknya sejauh 1 mil. Nah, ketika dipanggil ya, diminta untuk bawakan gitu. Nah, ini membuat laki-laki Yahudi itu menjadi tersinggung, kadang-kadang menjadi tersinggung ya, dan ingin melawan karena menjadi sangat direndahkan. Tetapi ajaran Tuhan Yesus justru supaya berjalan 2 mil apabila tentara Romawi meminta berjalan 1 mil. Bapak Ibu jangan salah ya, Tuhan Yesus tidak menentang hukum Taurat, tetapi meluruskan kembali penafsiran hukum yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Mari kita buka Matius 5 ayat 17. Nah, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, siapa? Tuhan, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, meniadakan apa? Hukum Taurat itu, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Tuhan Yesus tidak menentang, tetapi Tuhan Yesus menggenapi. Sehingga menjelaskan arti sebenarnya dari hukum dan perlunya lebih dari sekedar ketaatan hukum. Karena ketaatan hukum hanya akan melahirkan manusia yang mempunyai beban. Karena kalau tidak taat hukum dia akan kalau tidak taat dia akan dihukum, ya. Hanya mempunyai beban. Padahal hukum itu, lihat ya, waktu zaman itu ya, zaman kelompok Farisi ahli Taurat itu hanya berlaku bagi umat, Bapak Ibu, hanya berlaku bagi umat dan tidak berlaku bagi ahli Taurat dan kelompok Farisi. Mereka memberikan peraturan yang berat kepada umat, kepada orang-orang biasa. Karena standarnya, sekali lagi saya sampaikan, mereka itu di atas rata-rata dibandingkan orang-orang biasa. Merasa mempunyai kekuasaan, merasa mempunyai hak untuk memberikan peraturan-peraturan. Mereka berusaha supaya orang mematuhi semua peraturan itu, tetapi mereka sendiri tidak berusaha mengikutinya. Namun demikian, untuk membenarkan diri, kadang mereka menafsirkan firman Tuhan menurut keinginannya. Silahkan dibaca di dalam Matius 5 ayat 43, ya, ada di situ. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan belajar tanda hidup sempurna itu apa, ya. Tanda hidup kita bisa mempraktekkan, ya. Tanda kita bisa melakukan tindakan iman yang nyata. Tanda hidup yang sempurna sesuai dengan ajaran Tuhan adalah yang pertama, mengasihi musuh. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Siapa tadi yang mengatakan, Bapak Ibu? Ya, ahli Taurat, mereka yang mengatakan. Kasihilah sesamamu manusia adalah suatu ajaran yang baku. Dan itu ada dalam kitab Taurat yang mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Ya. Mengasihi musuh kita, ya, seperti mengasihi diri kita sendiri. Loh Bu,
di Mazmur ditemukan ya perkataan Raja Daud ya yang akan melawan orang yang membenci Tuhan. Ada yang menemukan di Mazmur? Daud ya akan melawan kepada orang-orang yang membenci Tuhan. Mazmur 139 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan aja ya. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, Tuhan, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Bagaimana dengan ini Bapak Ibu? Ya, Daud menyatakan bahwa dia membenci musuhnya. Gitu ya. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membenci musuh kita. Kalau hanya dibaca tanpa melihat dari latar belakang ayat ini, maka akan terkesan bahwa memusuhi, membenci, bahkan menyakiti orang yang membenci Tuhan atau tidak punya agama yang sama seperti Yahudi akan diperbolehkan atau dihalalkan untuk dimusuhi. Namun ajaran Tuhan pasti tidak pernah mendorong untuk bermusuhan. Nah, sebenarnya ayat ini harus dilihat dari konteksnya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan ayat itu jangan salah tafsir. Harus dilihat dari konteksnya. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud yang adalah Raja Israel dan diurapi secara khusus oleh Allah dalam perjanjian lama. Nah, Raja Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja pasti berada di pihak Tuhan. Ya, karena dia diurapi oleh Tuhan, dia berada di pihak Tuhan, dan secara manusiawi, nah artinya apa yang disampaikan Daud di dalam ayat tadi itu secara manusiawi dia akan memusuhi orang yang membenci Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya kita harus mengasihi mereka, ya, siapapun tanpa melihat keadaan. Amin Bapak Ibu, siap kita mengasihi sesama kita apapun keadaannya. Nah, yuk mari kita lihat siapa sih orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi pada zaman itu. Ya, berikut contoh kebencian yang tertulis. Orang Samaria adalah bagian dari suku Israel yang sudah melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan dalam penyembahan kepada Tuhan sudah mengalami penyimpangan. Sehingga dianggap sesat oleh orang Yahudi. Karena sesat itu adalah musuhnya. Ya. Orang Samaria adalah musuh orang Yahudi. Mereka mendirikan sebuah tempat ibadah di Gunung Gerizim sebagai pusat penyembahan mereka dan mengklaim bahwa itu adalah tempat yang awalnya dimaksudkan Musa untuk didirikan tempat ibadah orang Israel. Orang Samaria melihat diri mereka sebagai keturunan sejati Israel dan pemelihara agama yang benar. Sehingga orang Samaria memiliki 5 kitab Taurat yang berbeda dari orang Yahudi dan menganggap bait suci di Yerusalem dan imamat Lewi tidak sah. Nah, itu sebabnya orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Kebencian yang lain ya. Kekaisaran Romawi, orang Roma, itu adalah kekaisaran terbesar yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Yang berdiri selama berabad-abad dan memiliki pengaruh besar terhadap peradaban barat. Nah, penduduknya menyembah dewa-dewa. Pemungut cukai, ya pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Pemungut cukai itu orang atau pejabat yang bertugas untuk mengumpulkan pajak, ya, cukai atas nama pemerintah. Di masa lalu, khususnya pada zaman Kekaisaran Romawi, kenapa orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai Bapak Ibu? Pemungut cukai sering dipakai penjajah Romawi untuk memeras uang dari penduduk setempat termasuk orang Yahudi. Jelas mereka akan bertentangan. Pemungut cukai biasanya berasal dari kalangan bangsa asing yang menguasai wilayah tersebut, jadi bukan orang asli di situ.
pajak agama atau kontribusi ke agama resmi negara yang dikarenakan pada orang Yahudi. Ini bisa menjadi sumber ketegangan karena ada perbedaan. Ya, itu beberapa contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana kebencian terjadi, pertentangan terjadi dengan sesama. Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini jauh lebih pintar dalam melihat cerita-cerita di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Mungkin kita tidak punya musuh begitu ya. Kita tidak mempunyai orang yang bertentang dengan kita mungkin ya. Tapi dikelilingi oleh orang-orang yang tidak seide dengan kita, tidak sepaham dengan kita, menyakiti hati kita, ya, tidak mendukung kita di dalam pelayanan. Nah, orang yang selalu merendahkan kita. Bu, saya nggak punya musuh, saya selalu baik kepada orang. Coba cek Bapak Ibu, siapa orang-orang di sekeliling Bapak Ibu? Apakah orang-orang itu? Ya, mungkin ada. Dan orang-orang ini yang tanpa sadar telah melukai hati kita, namun kita harus tetap mengasihi. Dengan mengasihi tanpa memandang status dan kondisi. Kita sesungguhnya sedang mengikuti teladan Allah, yaitu mengasihi secara umum tanpa melihat kondisi apapun. Karena dengan demikian, ya, kita buka Matius 5 ayat 45. Kenapa sih? Ya, Tuhan Yesus sebegitu inginnya kita untuk mengasihi, ya. Ini firman Tuhan. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi tidak melihat kondisi apapun, Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan, kita yang menerbitkan matahari buat mereka, yang menurunkan hujan buat mereka. Susah Bu, iya susah. Kembali lagi Bapak Ibu, ini yang Tuhan inginkan. Tidak sesimpel itu untuk masuk surga, hanya berkata percaya. Tetapi ini yang Tuhan tuntut kepada kita. Kita pasti bisa mengasihi orang yang bertentangan dengan kita. Mau Bapak Ibu menjadi matahari dan hujan bagi sama kita? Saya mau, saya harus belajar, saya harus praktek terus-menerus. Kasih Tuhan yang sangat mendalam terhadap umat manusia dengan cara manusia menerima berkat, ya. Pasti ada, setiap perjuangan kita, kalau kita taat itu kita akan menerima berkat yang layak, yang diciptakan Tuhan. Nah, dengan demikian kita harus tetap mengasihi dalam segala kondisi. Ya. Tanda hidup sempurna yang kedua. Nah, ini juga berat ya. Berdoa untuk musuh kita. Mengapa kita perlu berdoa untuk musuh kita? Mengapa kita perlu mendoakan orang yang bertentangan dengan kita? Yang pertama, doa membentuk hati kita menjadi seperti hati Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus latih terus-menerus. Berat memang, tetapi lihat, doa ini akan membentuk hati kita menjadi seperti hatinya Tuhan.
Tuhan Yesus telah memberitahu kita bahwa kita harus menjadi seperti Allah. Perbuatan berdoa memicu hal supernatural di dalam diri kita dan memulai metamorfosis di dalam hati kita yang menjadikan kita lebih seperti Tuhan. Amin. Saya tahu Bapak Ibu di sini semua ingin lebih, imannya lebih dari rata-rata. Kita harus mencapai yang supernatural itu. Dan kita akan memulai di dalam diri kita sendiri untuk memetamorfosis yang menjadikan kita lebih seperti Tuhan. Perlu perjuangan. Tapi saya yakin Tuhan akan memampukan setiap kita. Alasan apa lagi? Kenapa kita perlunya berdoa untuk musuh kita? Yang kedua, doa melembutkan hati kita terhadap musuh kita. Kita tidak boleh membenci, kita harus mencintai. Ketika kita berdoa, itu melembutkan hati kita dan memungkinkan kita untuk mencintai dengan cara yang lebih benar. Ya, terus dilatih, kita berlatih terus. Yang ketiga, alasan apa lagi kita harus berdoa untuk yang tidak sepaham dengan kita? Doa mengingatkan kita siapa yang berkuasa. Bukan kita Bapak Ibu yang berkuasa. Melalui doa kita akan diingatkan lagi siapa yang berkuasa. Dengan berdoa kita taat kepada Tuhan dan mengasihi musuh kita ya. Itu bagian kita. Kita membiarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jadi di atas kita itu ada yang lebih berkuasa. Bukan kita yang menghakimi orang lain, bukan kita yang menghukum orang lain, tetapi ada di atas kita yang lebih berkuasa. Tugas kita adalah mengasihi, mendoakan. Kita harus sadar itu, bahwa ada yang lebih berkuasa dari kita. Jika kita telah dianiaya, suatu hari Tuhan akan memperbaikinya, memperbaiki hati kita Bapak Ibu. Jangan menuntut orang lain yang harus Tuhan kerjakan, bukan. Tetapi percayalah, jika kita telah dianiaya, disakiti, suatu hari Tuhan akan memperbaiki hati kita. Pembalasan adalah milikku, kata Tuhan, ya. Balas dendam bukan milik kita. Mengasihi orang lain adalah milik kita, termasuk musuh kita. Jangan kita berjuang justru yang bukan menjadi bagian kita. Lakukan yang menjadi bagian kita, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bapak Ibu, kesempurnaan adalah mempunyai cara pandang yang berbeda dengan pengajaran dunia. Lihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 46 sampai 47. Bisa dibukakan? Matius 5 ayat 46 sampai 47. Nah, ini untuk kita Bapak Ibu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau aku mengasihi orang, apa sih upahku? Ya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun demikian Tuhan Yesus menyatakan supaya kita harus melakukan yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh guru Taurat atau orang Farisi. Jika kamu tidak menjadi orang yang lebih baik, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Silakan teman-teman profetik maju ke depan. Untuk mengakhiri firman Tuhan siang hari ini, saya mau katakan,
untuk masuk dalam surga tidak hanya bisa berkata percaya, tetapi harus dengan bukti. Kepercayaan kita dibuktikan dengan perbuatan. Itu sebabnya untuk masuk surga perlunya hidup yang berbeda dengan yang lainnya. Mari, Jemaat GBI Lamtera, kita harus bergerak cepat, ya. Kita harus lakukan, praktekkan firman ini supaya menjadi suratan Kristus yang dibaca banyak orang. Jangan tunda ya. Kita harus bergerak cepat. Biarlah setiap perbuatan kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bukankah di dalam setiap firman Tuhan, Alkitab yang sudah menjadi bagian kita baca setiap hari, kita bisa banyak belajar bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu juga dijabarkan di situ, menjadi pembelajaran kita supaya kita tidak melakukannya. Tetapi lihat dari sudut pandang lain. Tuhan mau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Kita harus berjuang lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Jangan sampai dosa kita bergulir semakin besar menjadi bola salju dan suatu saat akan pecah. Tetapi Tuhan menghentikan setiap dosa kecil kita. Kita berprasangka buruk pun Tuhan sudah mengingatkan untuk menghentikan, stop itu. Supaya kita tidak menjadi sisinya orang Farisi sampai menghilangkan nyawa atau dosa itu semakin besar. Taat kepada Tuhan. Mulai dari sesuatu yang salah yang kecil, kita harus hentikan. Kita menjadi sempurna untuk kita mengasihi dan kita mendoakan. Saya percaya kita semua pejuang-pejuang iman, kita mau sempurna dan masuk di dalam kerajaan Allah. Amin. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu,
Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami untuk kami menghentikan hal-hal yang kecil yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berjuang bersama Tuhan di dalam iman kami. Karena kami ingin lebih memberikan yang excellent di atas rata-rata dari pengertian orang-orang dunia ini Tuhan. Mengasihi, mendoakan. Bukankah itu yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan? Berikan keteguhan hati, berikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Kadang-kadang sulit rasanya buat kami untuk mengampuni. Sulit buat kami untuk mendoakan Tuhan. Tetapi kami harus berjuang karena ini yang Tuhan mau. Kami harus melakukan lebih. Satu hal Tuhan, kami bersyukur. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pertumbuhan iman rohani kami sempurna. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan itu yang sempurna. Mampukan kami menjadi umat-umat yang sempurna. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin saat ini masih tertanam di dalam hati kami untuk orang-orang yang sudah menyakiti kami, orang-orang yang sudah menyalahartikan kami Tuhan, orang-orang yang tidak mendukung kami tetapi terus menyakiti kami, kami membawa di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan pengampunan. Kami mau kelegaan itu Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami mau rebut kelegaan itu. Oleh karena itu saat ini kami melepaskan pengampunan. Kami mau sempurna. Kami mau masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Setiap langkah kehidupan kami yang mulai berbelok dari Engkau, terus Tuhan ingatkan. Kami bersyukur dan tuntun hari-hari kami Tuhan, supaya kami menjadi sempurna seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengarkan kesaksian dari teman jemaat kita, dan biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Silakan pada Ibu Titin. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mau bersaksi, kejadiannya 2-3 bulan yang lalu. Saat itu saya pulang dari Jangli untuk kondangan gitu ceritanya. Setelah itu dalam perjalanan di perempatan lampu merah, itu saya lihat orang teriak, tolong, tolong. Itu lampu merah, banyak sekali orang, tapi tidak ada satupun orang yang berhenti untuk menolong. Saya juga enggak tahu itu siapa, kenal pun tidak. Tapi karena tergerak, saya bilang, saya naik Gojek kan, Pak, saya turun sini aja Pak. Saya masuk ke situ. Ternyata di situ itu sopirnya tuh kegencet sama mobil. Jadi di sini pagar, sopirnya di tengah. Kayak udah kegencet tuh enggak bisa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Sedangkan pemilik rumah ini namanya Pak Daniel. Bu, tolong Bu, ini sopir saya nih Bu, gimana? Nah mau tolong gimana Pak, mobilnya dorong dulu, kalau enggak bisa diangkat ini. Akhirnya kita bertiga, jadi Pak Daniel sama putrinya dan saya. Sekuat tenaga Bapak Ibu spontan kan, didorong. Ini sopirnya sudah antara hidup dan mati mungkin ya, karena pas di dada sini. Terus saya bilang, duh Pak, ini ngangkatnya gimana? Ya saya enggak tahu.
saya juga spontan. Saya angkat, masukkan ke dalam mobil. Saya bilang gini, aduh ini nanti gimana ceritanya kan. Bu, tolong Bu, bantu saya. Apa yang bisa saya bantu Pak? Yuk Bu, kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit, dah. Jadi satu orang supirnya tuh badannya agak besar Bapak Ibu. Cuman itu lagi, spontan saya ngangkat masukkan ke dalam mobil. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak anak Tuhan? Iya Bu, ayo kita sama-sama berdoa. Ini lagi ya Bapak Ibu, masalah bahasa roh. Saya sendiri tuh belum bisa bahasa roh, cuman saat itu saya juga spontan berdoa juga. Saya enggak tahu pokoknya keluar dari mulut saya sendiri berdoa gitu. Bu, udah kita berdoa. Dalam perjalanan kita mau bawa ke rumah sakit Elizabeth. Yang pun Tuhan sampai situ macet jalannya, enggak bisa. Saya bilang, ayo Pak kita berdoa. Ini supirnya tuh sudah, napasnya tuh sudah 1212 itu udah. Akhirnya dengan bantuan Tuhan lancar sampai di Elizabeth. Begitu sampai, saya bilang, Pak, 1-2 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di situ. Kita 3 orang, yuk kita berdoa dulu. Berdoa, Bu ini saya gimana Bu, ini nanti kalau mati, udah urusannya nanti dulu, yang penting kita doa dulu, kita urus orang ini. Setelah itu saya ngangkat lagi juga, naikkan di tempat tidur, masuk ke sana, sampai di sana dimasukkan di ruang ICU, udah di UGD Bapak Ibu. Wah ini Pak Daniel udah bingung kan, aduh Bu nanti kalau mati gimana? Boro-boro Pak, saya juga bingung, ini saya nggak tahu gimana kan. Udah sampai di situ saya bilang sama Pak Daniel sama anaknya nih kita berdoa dulu, kita doa. Tapi saya enggak bisa Bu, saya gugup, saya kaku. Justru dalam keadaan seperti itu, kita berdoa tuh tanpa diatur, pasti mengalir sendiri. Berdoa, kemudian saya bilang ini, Tuhan, ini kayak gini ceritanya. Saya sih berusaha untuk menenangkan mereka, tapi saya sendiri juga bingung. Ini kalau ada apa-apa, waduh gimana? Nah, singkat cerita, mereka juga bingung ini gimana, sudah di Bu, CT scan, di rongsen segala macam. Sampai Pak Danielnya udah bingung ceritanya, akhirnya telepon pihak keluarga. Pihak keluarganya pada datang, saya bilang, cari angin dulu keluar. Setelah keluar, saya mau masuk lagi ke rumah sakit, berpapasan sama istrinya Pak Daniel. Dompetnya jatuh. Terus saya bilang, Tante ini dompetnya jatuh. Oh ya terima kasih. Setelah itu ternyata saya nggak tahu kan waktu ketemunya itu kalau beliau itu istrinya Pak Daniel. Sampai dia bilang, Bu, tadi Ibu yang nabrak saya. Oh iya, saya yang nabrak Ibu. Nah, sampai di situ cerita punya cerita, katanya Pak Daniel, ini Bu Titin ini yang bantu. Terus saya bilang, enggak Tante, ini sama-sama kita anak Tuhan. Karena saya tergerak aja sih, jadi saya membantu. Terus tanya, Ibu anak Tuhan? Iya. Gerejanya mana? GPI Lamtera. Siapa pendetanya? Saya bilang Pak Joni Iskandar, saya nggak tahu kalau sebenarnya Pak Gusta, dia bilang Pak Joni. Oh Pak Joni, daerah mana tuh Bu? Lamper gitu kan. Terus nomor teleponnya Ibu berapa? Aduh, ini jadi saksi mungkin kalau sampai ini meninggal kan. Saya bilang, saya enggak punya nomor telepon, rumahnya mana? Waduh, kalau rumah enggak mungkin ketemu deh Pak. Saya berusaha untuk menyembunyikan, saya takut. Masalahnya nih, si sopir ini sudah tinggal menunggu panggilan mungkin. Terus saya bilang, Pak, ini saya tulus menolong tanpa berpikir panjang. Cuman saya juga enggak kenal Bapak, tapi kita sesama anak Tuhan. Saya yakin siapapun dan dimanapun, itu kok kita sama-sama anak Tuhan, kamu adalah saudaraku, gitu kan. Saya pulang ini, tantenya ngasih duit. Saya enggak mau kan jatuh. Mungkin orang berpikiran, dikasih uang kok enggak mau. Di situ kan banyak yang nunggu-nunggu pasien kan. Saya bilang, enggak Tante, sudah terima kasih. Saya bisa membantu aja tuh lebih dari cukup. Singkat cerita saya pulang, cerita sama si Angel kan. Terus saya bilang gini, Angel ini mama juga pikiran ya. Yang kegencet mobil itu orangnya meninggal apa enggak? Udah gimana Ma? Sudah di ICU, di UGD, pokoknya udah di rongsen, udah tinggal tunggu detik-detik. Terus katanya Angel, Mama kalau belum yakin coba kembali ke rumah sakit. Nah ini lagi, saya tuh nggak kenal orangnya, ruangannya juga saya nggak tahu. Saya tetap ke rumah sakit, saya tanya ruang informasi. Oh, sopirnya namanya siapa ya? Terus saya bilang sama satpamnya, Pak, saya mau lihat supir yang kemarin masuk di ruang ICU jam 3
hari Sabtu dibawa sama plat nomor sekian-sekian, di mana? Coba Bu, di ruang ICU. Saya ke ICU. Lah ruang ICU itu banyak, siapa? Kebetulan di situ juga banyak orang kan, saya juga nggak tahu, cuman saya tahu. Yang saya pasti dan percaya berdoa. Seperti tadi Bu Dini bilang kan, berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya ini enggak tahu siapa mereka dan di mana mereka. Dan kalau orang itu sudah meninggal, intinya saya blank lagi tuh Bapak Ibu. Saya bilang, ini kalau sampai orang ini meninggal, mesti saya dicari. Saya jadi saksi, repot kan. Terus saya bilang gini, duh gimana ya ini. Kalau sampai orangnya meninggal, Pak Daniel tahu nomor telepon saya. Nanti, aduh repot. Akhirnya saya sampai di luar, duduk ibu-ibu di pinggiran Elizabeth itu, saya bilang, Tuhan ini ada nomornya Pak Daniel. Coba saya mau telepon beliau. Saya telepon beliau setelah pulang ibadah pagi. Sorenya saya telepon, Shalom Pak, gimana keadaan? Bu Titin, puji Tuhan. Kenapa Pak? Haleluya, setelah diperiksa seperti tidak kejadian apa-apa. Jadi sopirnya itu bersih, tidak ada luka di dadanya pun di CT scan tuh dinyatakan normal, tidak pernah merasa tidak ada pincetan gitu. Jadi saya bilang, wah luar biasa, terima kasih ya Bu Titin, terima kasih. Saya bilang, ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya juga berpikir Bapak Ibu, karena saya ngangkat si sopir sudah tinggal nunggu panggilan. Terus sampai di ruang ICU juga tinggal nunggu panggilan. Saya lihat juga, aduh ini kalau mati. Tapi luar biasa, begitu saya telepon Pak Daniel, Bu kebesaran Tuhan, haleluya ini memang Tuhan luar biasa Bu. Bersih, benar Bapak Ibu sekalian, ternyata di situ saya bertemu dengan sopirnya tuh saya juga nggak tahu namanya. Ketemu sama tunangannya, bilang, Bu Titin ya? Iya mungkin, saya bilang, karena saya enggak mau orang membalas kebaikan kita, cukup kita sama Tuhan aja yang tahu gitu kan. Nah mulai dari sini saya percaya, Tuhan itu tidak jauh. Kalau semakin kita dekat sama Tuhan melalui doa, Dia tuh ada di samping saya, ini juga ada. Dan juga untuk bahasa roh itu juga, saya belajar itu dari Pondok Daud. Pondok Daud itu kalau Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan, wah rasanya luar biasa. Saya sendiri semuanya ini kan, saya tidak bisa mengucapkan kata-kata Bapak Ibu sekalian. Mari datang ke Pondok Daud. Jadi apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan bisikan sama kita tuh benar-benar terjadi. Jadi Tuhan tuh baik sama kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan tuh dekat sama kita. Dan oleh sebab itu mulai sampai sekarang pun saya bilang setiap saya melakukan apa, kayaknya Tuhan tuh sudah memberitahu. Karena itulah kekuatan doa itu luar biasa dahsyatnya. Ini kalau sampai supirnya meninggal, wah saya jadi saksi malah repot Bapak Ibu sekalian. Ya itu demikian kesaksian saya. Jadi intinya semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Karena semakin kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan sayang dengan kita. Sebelum apapun yang terjadi, Tuhan sudah memberitahu pada kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan itu punya kedekatan ya sama kita. Tuhan tahu benar apa yang jadi doa kita. Terlebih Tuhan juga langsung mampukan ya Bu Titin ya. Jadi seperti yang kita dengar tadi firman, bahwa kita harus menjadi berkat ya. Jadi berkat buat orang lain, kasih pengampunan, kasih kekuatan, kasih sukacita mungkin membagikan. Nah ini bisa langsung dipraktekkan. Jadi berkat atau karunia yang kita terima, kita bisa sampaikan ke orang lain dan kita jadi berkat buat sesama kita. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan saksikan pengumuman untuk minggu ini.
Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada? Puji nama Tuhan semuanya jemaat yang setia. Sebelum kita mengakhiri, kita akan membaca pengakuan iman yang kita bacakan setiap minggu kedua. Mari kita akan angkat tangan kanan kita. 3, 4. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Kita masih berdiri, kita akan angkat persembahan kita akan memberi persembahan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan, seluruh persembahan jemaat-Mu ke dalam rumah-Mu Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan sulung kami dan lain-lain Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami dan Engkau akan menguduskan setiap persembahan kami Tuhan. Sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, dan apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Dini Tuhan. Engkau memberkati Ibu Dini dalam pelayanannya, Engkau berkati juga untuk suaminya Bapak Doni dan putra-putrinya Tuhan di dalam berkat dan kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih, kami serahkan Ibu Dini dalam tangan kasih-Mu dan Kau tambah-tambahkan kasih karunia buat beliau Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri untuk ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau mengangkat tangan kami dan mau diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita akan angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usahamu. Suamimu akan takut akan Tuhan. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah seperti air sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Anak-anakmu akan diberikan kepandaian dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.